Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sudut Simpang 5, sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Masih bersama saya, Dr. Hasan Bayuni, dan sahabat saya, Haris Satrio. Pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Nah, ini karena masih pagi syutingnya. Nah, tamu istimewa ini kebetulan sedang dalam perjalanan dari Bandung menuju beberapa daerah di Jawa Tengah. Nah, semalam tamu kita ini menghubungi untuk merasakan nikmatnya nasi penggel. Nah, tadi pagi sekitar jam 6 kami merasakan nasi penggel bersama-sama. Terus kemudian sekarang kita bawa ke sudut Simpang 5 untuk ya diskusi agak santai lah ya, tapi harapannya ini nanti banyak sekali inspirasi dan motivasi. Nah, tamu kita ini adalah Ketua Ekonomi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Nah, langsung saja nanti kita banyak ngobrol dengan beliau, kita kulik apa saja sih yang bisa kita ambil manfaat dari program-program di bidang ekonomi pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Nah, tentu ya luar biasa lah. Nah, Assalamualaikum Mas Doro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keripiknya? Alhamdulillah masih Mas. Setelah itu kalau itu nggak jalan nggak ngebol nanti dapur kita. Oh iya, ya wajar. Jadi saya itu sering lihat Facebooknya. Ini lama-lama kayak Bang Toyib, nggak pernah di rumah. Jadi, jalan terus. Ya, kalau jalan terus dapur nggak ngebul, wah repot juga ini memang. Tapi yang ngurus siapa Mas sekarang? Ada istri dan karyawan-karyawannya. Oh iya. Oh, istri di ini ya? Di Lampung. Wah, ini istrinya di Lampung, tapi Mas Doro ini kesehariannya ada di Jakarta. Bahkan ini mungkin sampai 2 minggu ke depan akan hidup di jalan raya. Ngukur jalan bahasa orang Jawa. Jadi ini Konsolidasi terus. ya ke Kebumen, terus nanti ke Banjar, Pekalongan dan lain-lain. Nah, ini Mas Doro, ini tentu ekonomi menjadi isu yang cukup hangat di masa pandemi. Karena banyak sekali orang yang secara ekonomi juga terpukul karena pandemi, terus kemudian banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Pasti itu. Atau bahkan masih galau, ini mau ngapain selama pandemi ini yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhirnya. Nah, ini kesempatan luar biasa bagi kami kedatangan Mas Doro selaku Ketua Ekonomi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Nah, apa Mas kira-kira nih dari teman-teman di PP yang bisa dibagi kepada kami? Oke, yang jelas untuk masa pandemi ini kita nggak boleh menyerah. Oh iya. Artinya kalau kita menyerah, termenung di rumah aja, tidak ada karya, ya kita akan terpuruk terus ekonomi kita. Yang punya perusahaan pasti akan habis perusahaannya, karyawannya nggak terbayarkan atau bahkan dirumahkan dan sebagainya. Yang pada intinya ekonomi akan semakin jatuh. Nah, kami di PP Pemuda Muhammadiyah tidak mau hal ini terus berlarut. Maka kami harus segera membuat gebrakan, segera membuat kerja cepat sehingga kita sebagai pemuda itu mampu berperan untuk menaikkan ekonomi kita. Kan kita tahu nih di kuartal kedua ini kita minus 5%. Oh iya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini? Apa kita cukup diam aja, berbaku tangan, atau kita juga melakukan hal yang luar biasa sehingga kita mampu berperan di dalamnya? Itu yang paling penting, Mas. Nah, berkaitan dengan itu di PP Pemuda Muhammadiyah itu ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Yang akan dulu deh. Ini insya Allah di bulan September ini kita akan launching kelas skill up daring. Karena masih masa pandemi, tentu kita juga harus beradaptasi dong. Artinya karena masa pandemi kita diharapkan tidak berkumpul terlalu banyak jumlahnya. Kita mengadakan kelas skill up daring selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Apa yang dibahas itu banyak sekali. Bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana manajemennya, bagaimana kita bisa menyesuaikan di dunia digitalisasi sekarang ini kan, sehingga teman-teman UMKM yang ada yang kita miliki saat ini bisa terus bertumbuh, bisa bersaing lah intinya kan. Karena sekarang kalau kita hanya mengandalkan jualan biasa konvensional ya kita nggak akan
nggak akan bertumbuh. Iya. Habis dengan yang lain. Wong yang besar aja banyak terdistrap, apalagi yang teman-teman yang masih baru, yang tidak punya kreasi, yang tidak punya jaringan yang luas. Nah, ini penting sekali, makanya mulai di September insya Allah kita launching itu, silakan teman-teman di seluruh Indonesia untuk Mulai September berarti. September ini kita launching. Silakan batch pertama 30 orang. Artinya kalau pendaftar lebih dari 30 kita seleksi dong ya. Oke. Itu goalnya apa Mas dari skill up itu yang paling ingin cepat dituju oleh DPP? Pertama minimal bisa bertahan di masa pandemi ini. Oh, berarti harus orang yang sudah punya Iya dong, kan skill usaha. up ini. Oh iya, Skill up. oke, Jadi skill yang up, ikut oke. itu yang sudah punya usaha. Oke. Karena kalau belum apa yang mau kita skill up kan gitu. Nah, untuk program yang belum punya usaha Mas, kayak misal karena sekarang kan isu PHK juga Ya. melanda ya di tengah masa pandemi seperti ini, terutama banyaklah anak muda terutama yang di desa-desa itu sekarang juga banyak yang pulang kampung karena memang sudah tidak ada pekerjaan di kota. Betul. Kayak gitu. Nah, ini ada nggak solusi yang ditawarkan oleh DPP Pemuda Muhammadiyah? Untuk pemula maksudnya, Iya. untuk yang teman-teman Iya. yang belum punya usaha, kita juga ada kelasnya, untuk kelas umum namanya. Jadi ada kelas umum khusus untuk teman-teman yang belum punya usaha. Jadi Inkubasi semacam itu nanti ya, jatuhnya? sama seperti Oh, itu, oke. cuman karena ini kelas umum maka waktu tidak seperti yang yang sudah skill up ini kan. Iya. Kalau skill up selama 7 bulan udah kita ukur nih. Jadwal per minggunya sudah kita siapkan iya. modulnya sehingga nanti di akhir kelas di 7 bulan ke depan itu teman-teman itu yang mengikuti kelas ini sudah memiliki Akhirnya ada progres yang ada sudah progres, iya, ya. oke. Minimal bertahan atau bisa bertumbuh nih usahanya. Kalau selama ini omset misalkan 1 bulan 50 juta bisa naiklah 70-80 juta 1 bulan. Kan itu yang kita harapkan tuh sehingga tingkat kemakmuran semakin tercapai. Kalau itu tercapai minimal kita juga berperan dong untuk Iya. menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau mentornya Mas, skill up itu? Tentu kita siapkan tim-tim ahlinya dong. Jadi nanti akan kita siapkan tim ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing dan kita juga akan bekerja sama dengan beberapa startup Oke. di Indonesia yang sudah punya nama tentunya itu untuk menjadi mentor di kelas-kelas itu. Ya, karena digital sekarang memang mau tidak mau ya menjadi salah satu solusi paling efektif untuk untuk artinya ini market share-nya jauh lebih luas. tinggi, jauh lebih luas. Dan memang ada perubahan pola perilaku pasar juga terkait dengan Oke. dunia digital itu IKP-nya. Menurut Mas Horo nih, kondisi ekonomi Indonesia itu ya terkait dengan tadi yang dikatakan ada -5. minus Waduh, 5 ini kan ini bahasanya tentu harus kita sikapi segera itu. Itu menurut Mas Horo bagaimana ke depan? Apa masih optimis kita bisa bangkit itu? Kita harus optimis dong. Ya. Karena kan kalau kita udah nggak optimis berarti kita akan ke depan juga berperilaku sudah optimis juga. Tapi kalau di depan kita sudah optimis, maka insya Allah kita akan muncul pola pikir yang optimis, ide-ide kreatif sehingga harapannya kita sebagai anak muda ini mampu berkreasi. Apa sih yang sudah kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat untuk lingkungan sekitar dulu deh, untuk keluarga kita. Sehingga kita akan berpengaruh juga untuk bangsa dan negara ini. Nah, untuk itu kami sudah siapkan. Dan ini sedang kami lakukan assessment, kemudian seleksi untuk program itu. Jadi kita ada namanya kedaulatan ekonomi. Ini sih program besar kita ya. Program kedaulatan ekonomi ini program besar kita. Nah, untuk konkretnya itu nanti kita akan adakan di Magelang. Itu selama 6 bulan ke depan kita akan gembleng, akan kita latih betul tim pendamping itu untuk menjadi pendamping yang tangguh di lapangan. Jadi nanti kita seleksi dan seleksinya pun nggak main-main. Kita betul-betul seleksi dengan ketat sehingga harapannya yang lahir dari program ini dari kegiatan ini betul-betul menjadi orang-orang yang siap tanding, siap tarung di lapangan. Tim pendamping ini maksudnya gimana Mas? Tim pendamping yang seperti apa? Jadi gini, tadi ditanyakan apa sih yang program apa yang untuk pemula misalkan. Oke. Nah, kita siapkan tadi ya kalau di awal saya sampaikan kelas daring. Nah, ini kita juga siapkan untuk kelas langsungnya di masyarakat. Jadi kita pengen terjun langsung ke masyarakat, kita dampingi masyarakat yang di bawah garis kemiskinan taraf hidupnya, kita dampingi mereka sehingga mereka itu bertumbuh secara ekonominya. Minimal ekonomi keluarganya deh. Nah, artinya satu orang itu misalnya dia punya kewajiban mendampingi tiga orang kepala keluarga, 3 kepala keluarga misalkan. Nah, nanti kan ada report tiap hari. Oh, dari bulan pertama apa kondisinya, kedua, ketiga, keempat sampai ke-6 itu sejauh mana pertumbuhan secara ekonomi. Nah, ketika ini sudah tercapai, berarti ini kita bisa duplikasi ke seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia.
Di samping juga tim pendamping itu juga menyiapkan usaha yang bisa dikelola secara bersama. Oke. Ya, sehingga keterlibatan masyarakat itu sangat kita kedepankan. Karena selama ini kan, mohon maaf nih, beberapa program itu hanya berhenti ketika tidak ada pendampingan. Pertama, kedua, tidak melibatkan masyarakat secara penuh. Karena hanya program, dalam tanda kutip ya, hanya program saja, sehingga ketika program selesai, selesai saja, tidak ada apa sih setelah ini, nggak ada. Pelatihan 2 minggu, terus kita ngapain setelah pelatihan? Nggak ada. Nah, kita pengen dengan adanya pendampingan ini betul-betul kita dampingi, kita evaluasi secara harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai jangka panjang seperti apa program ini berlangsung, sejauh mana peningkatannya, sejauh mana peran masyarakat terlibat di situ, sejauh mana peran amal usaha kita di Muhammadiyah juga berperan untuk kegiatan ini, sehingga nanti kita bisa ukur dan bisa kita lakukan untuk provinsi lain ataupun daerah lain. Nah, harapannya selama 6 bulan ini sedang mulai seleksi calon pendamping. Selama 6 bulan ke depan itu akan betul-betul kami lakukan dengan semaksimal mungkin. Kita maksimalkan potensi yang ada, kadar pemuda-pemuda yang ada kita maksimalkan sehingga betul-betul menjadi 10 pendamping itu ya. Jadi kita nanti dari sekian puluh pendaftar kita ambil 10 pendamping. Itu akan menjadi trainer nasionalnya. Jadi kita siapkan mereka menjadi trainer nasional sehingga bisa kita temukan di seluruh Indonesia. Ada pemetaan nggak, Mas? Karena kita ngomong tadi mungkin di sektor mikro ya terutama. Pemetaan usaha apa sih yang paling berpeluang pasca ini gitu ya, pasca pandemi ini yang paling berpeluang itu apa? Karena banyak sektor terutama pariwisata, terutama di Kebumen ini juga banyak yang terdampak karena memang kita salah satu sektor yang diandalkan itu adalah pariwisata itu. Untuk sektor mikro ini pemetaan dari PP Pemuda Muhammadiyah itu yang paling berpeluang. Mungkin ini bisa jadi info bagi masyarakat. Saya kira untuk apa yang paling berpeluang itu tergantung potensi lokal masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Misalkan Kebumen nih pariwisata, harus untuk sektor industri, nggak bisa. Karena potensinya di pariwisata. Itu yang harus kita naikkan. Nah, gitu. Magelang apa nih potensinya? Oh, bisa pertanian terpadu misalnya. Ya gitu ya kita maksimalkan. Jadi kita akan melihat, kita akan asesmen dulu apa sih potensi lokal di daerah itu. Nah, baru itu yang kita sentuh, itu yang akan kita naikkan. Sehingga betul-betul apa yang kita berikan itu betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena selama ini kan ya asal aja kan, asal berikan, kemudian apa sih butuhnya nggak ngerti. Yang penting ini jalan, pelan-pelan selesai udah. Tapi kita pengen bahwa potensi itu yang ada dimiliki masing-masing daerah itu yang akan kita kembangkan. Dan proyek pilotnya di Magelang. Nah, ini saya agak tertarik. Saya sempat ngobrol tadi memang. Jadi pendamping ini kan nanti akan ada insentif yang cukup ya buat di masa pandemi ini ya luar biasa lah. Nilainya nominalnya luar biasa. Ya di angka 5 juta sekitar itu. Minimal 5 juta. Minimal 5 juta untuk pendamping ini. Nah, kira-kira apa mungkin masyarakat kepengen ngerti pendamping ini nanti selama 6 bulan ya Mas ya? Betul. Kegiatannya di sana nanti ngapain Mas? Pertama mendampingi masyarakat. Mendampingi masyarakat. Mendampingi yang seperti apa Mas kalau di sana di Magelang itu nanti? Jadi akan kita pilih masyarakat yang berada di bawah garis ya, sehingga kita bisa tahu betul pertumbuhannya. Nanti kita berikan mereka usaha, kita kasih mereka bantu untuk mereka punya usaha. Kita pantau sejauh mana penghasilan dari usaha yang kita berikan itu. Kemudian yang kedua, pendamping ini juga harus punya usaha sendiri secara berkelompok. Ya, sehingga harapannya investasi yang kita keluarkan di awal ini itu mampu kembali sekian bulan ke depan atau sekian tahun ke depan. Itu wajib. Jadi pendamping punya kewajiban mengembalikan modal kerja yang kita berikan saat ini, sehingga mereka punya semangat lebih untuk menghasilkan lebih dari usaha yang kita ciptakan. Nah, apa sih yang nanti untuk awal ini kita lakukan? Itu kita akan budidaya maggot. Kenapa maggot? BSF ya, maggot. Awal maggot itu. Kenapa maggot? Pertama, mungkin kalau teman-teman di luar pernah baca atau pernah lihat YouTube itu panen 30 sampai 45 hari baru panen. Nah, di kita itu di tim kita itu 14 hari bisa panen. 14 hari bisa panen. Itu kenapa Mas kok bisa 14 hari bisa panen? Banyak faktor yang mempengaruhi. Iya. Dari pakan, perlakuan pakan, tempat dan sebagainya. Itu mempengaruhi. Artinya sudah ada penelitiannya sudah gitu ada penelitiannya kan. Nah,
Tapi bukan di magotnya, outputnya. Oke. Ya, bukan di magotnya, outputnya ya. Ini magot itu sebagai sarana awal. Di mana outputnya? Produk turunannya apa? Ternaknya, ternak ayam. Ayam, ikan. Jadi gitu ikannya, ya. ayamnya menjadi lebih sehat, menjadi ayam probiotik, telurnya menjadi lebih sehat. Ikan itu misalnya ikan lele gitu, itu dia lebih sehat ikannya. Ya. Beda dengan ikan lele misalkan diberikan pakan Pur biasa gitu biasa. ya. Tapi yang paling penting apa? Dengan magot ini akan menghemat biaya produksinya. Kan kalau kita ternak apa sih paling besar biaya produksi? Biaya pakan. Di pakan. Bang- Nah, dengan hampir. magot ini akan mengurangi, sangat jauh mengurangi biaya produksi kita. Nah, itu pertama. Yang kedua paling penting adalah bagaimana pengolahan sampah. Karena magot ini makanan utama adalah dari sampah organik. Selama ini kan kita sering kesusahan ya, menjadi problem kita sampah. Karena jadi perilaku kita juga. Yeah. Jadi kita tidak terbiasa memisahkan sampah organik dengan non organik, sehingga tercampur kemudian di TPA tempat pembuangan air menjadi menggunung dan segala macam, menimbulkan bau segala macam lah, pokoknya timbul masalah di situ. Nah, harapannya dengan pendampingan ini, program kedaulatan ekonomi ini akan juga membantu menjadi salah satu solusi untuk kebersihan kita. Sampah menjadi lebih terkelola, termanfaatkan, dan yang paling penting adalah secara ekonomis itu akan kita capai. Gitu. Wah, ini project yang cukup besar, jadi butuh fokus juga ini, karena ini membutuhkan resource yang besar juga, makanya seleksinya juga lumayan, dan ini minimal 5 juta mas. Wah, ini lumayan menggoda. Kalau ini mas, oke, ini kan mungkin bisa jadi nanti ada teman-teman yang akan tertarik. Nah, kira-kira pendamping yang seperti apa yang diharapkan oleh teman-teman dari pimpinan pusat untuk kemudian kalau seleksi kira-kira ini ya lolos lah, kira-kira karakter seperti apa, pendamping yang seperti apa yang dicari? Yang jelas yang kami butuhkan itu adalah pendamping yang paling tidak memiliki karakter pertama kepemimpinan, leadership ya. Kemudian kreativitas, kemudian komitmen ya. Kemudian kejujuran, dan kemudian loyal terhadap organisasi. Ini paling penting kan. Karena kita bisa di Muhammadiyah, bagaimana mereka juga tetap loyal terhadap Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah itu. Karena kita lahir di pemuda Muhammadiyah. Artinya kita ingin teman-teman lahir di sini karena selama 6 bulan ini di samping mereka dapat insentif, dapat penghasilan, juga dapat ilmu yang luar biasa selama 6 bulan di masyarakat ini kan. Jadi kan mereka langsung berbaur di masyarakat. Itu sih poin-poin yang paling kita butuhkan terhadap calon-calon pendamping itu. Oh, berarti yang di Magelang ini katakanlah tadi teman-teman pendamping prinsip mendampingi masyarakat yang ada di sana terkait dengan magot ini ya sebetulnya. Walaupun nanti outputnya bukan hanya magot, di situ, tapi paling tidak teman-teman dibekali kemampuan untuk bagaimana menggerakkan masyarakat, terus kemudian dia sendiri punya kapasitas untuk kemudian setelah selesai proses pendampingan 6 bulan dia mungkin bisa menghasilkan pendamping-pendamping baru di masing-masing daerah. Iya, betul sekali. Dan ini nanti akan jadi tim inti dari pimpinan pusat gitu ya, teman-teman ekonomi. Sekali. Karena ini kan harapan kami setelah 6 bulan selesai di Magelang ini kita sebar mana yang paling duluan siap untuk jadi tempat berikutnya, apakah Kebumen misalkan, atau di Jakarta atau di Jogja atau dimanapun akan kita siapkan itu. Karena sudah ada beberapa daerah wilayah yang minta, tapi kami sampaikan bahwa kita fokus di Magelang dulu, baru setelah itu kita bisa ke tempat-tempat yang lain. Ya. Karena 6 bulan mas pelatihan, makanya kemarin sempat kita dapat edarannya. Salah satu edarannya belum menikah. Banyak yang mundur ini. Ini mungkin kalau udah menikah 6 bulan nanti pengen pulang kan. Jadi memang betul-betul fokus ya. Kecuali yang dia sudah ada pernyataan bahwa dia siap untuk mengikuti kegiatan. Ya. Dan itu pun yang lulus seleksi. Itu pun yang lolos seleksi. Iya, belum tentu yang dia udah siap misalkan, wah saya siap nih mas, walaupun sudah punya istri nih, saya siap ikut selama 6 bulan untuk komitmen nggak pulang-pulang, nggak mikirin di rumah misalkan, cuman kirim insentifnya ke rumah. Tapi kalau dia nggak lolos seleksi juga nggak bisa kita ikutkan. Karena kita betul-betul pengen ini kegiatan ini betul-betul berjalan dengan baik dan jangka panjangnya juga harus kita pikirkan kan. Jadi tidak hanya berhenti sekedar 5-6 bulan selesai, tidak, tapi kita pengen terus ini long time sehingga bisa banyak yang mendapat manfaat dari program ini kan.
Oke. Ini tadi terkait kedaulatan ekonomi ya, Mas. Artinya kalau ini 10 kan mungkin belum menyerap terlalu banyak itu ya. Nah, kalau dari PP sendiri apa yang kira-kira bisa dibagi kepada teman-teman di tingkat daerah, Mas? Artinya di masa pandemi ini banyak sekali teman-teman yang secara finansial itu juga masih sangat galau sebetulnya. Nah, apa kira-kira Mas yang akan diupayakan sehingga paling tidak program ini bisa sampai ke teman-teman di tingkat daerah, ya paling tidak mereka bisa bangkit lah secara ekonomi individu masing-masing. Itu kira-kira seperti apa Mas sarannya atau program dari teman-teman di pusat? Tadi yang pertama yang tadi kelas skill up, ini kan yang sudah punya usaha. Yang kedua kita kan sudah kerjasama dengan Evermos. Evermos startup juga. Itu silakan teman-teman di Evermos itu menjadi reseller atau menjadi kalau punya produk silakan dikurasi produknya sehingga bisa masuk ke sana. Dan bagus lah itu artinya. Syarat untuk ke Evermos untuk mendaftarkan produk kita gimana, Mas? Ya daftarkan aja, nanti tak kasih linknya nanti. Yang harus ada izin dan sebagainya gitu ya. Tetap harus ada izin. Minimal PIRT. Gitu minimal PIRT. Lebih MUI karena Evermos fokus di produk muslim. Jadi harapannya kita juga ikut membesarkan produk kita juga di situ kan. Karena dengan di situ minimal teman-teman yang tidak punya produk bisa jualan. Jadi resellernya kan. Dengan yang sudah puluhan ribu lah produk di situ yang bisa kita jual tanpa modal itu cuma HP aja. Sekarang siapa sih nggak punya Android misalnya? Hampir semua punya Android ya. Tinggal teman-teman daftar aja jadi reseller kemudian dan gratis. Kalau lewat mudah-mudahan gratis itu. Karena kalau nggak lewat kita berbayar itu menjadi reseller. Kemudian itu berikutnya nanti juga kita akan ada beberapa program inkubasi. Mudah-mudahan lah kita berharap ini segera berakhir lah pandemi ini lah. Agak sedikit menyulitkan Mas. Tadinya dulu Mas Horo saya ingat pernah kesini mau mengadakan beberapa kelas inkubasi, tapi kemudian ada pandemi dan ternyata membuat seminar dengan Zoom itu juga nggak mudah. Begitu kita sampaikan ke teman-teman yang ikut paling berapa orang? Iya, betul. Karena masalah kuota juga nih teman-teman di daerah. Nah, kira-kira gimana Mas untuk menindaklanjuti terkait inkubasi itu? Ya kita harus ini juga tetap harus menjaga protokol kesehatan juga. Artinya kita lihat kota ataupun kabupaten itu yang misalkan zona hijau atau yang zona hijau lah ya yang bisa kita lakukan untuk beberapa orang berkumpul di situ enggak bermasalah, kita tetap dengan protokol gitu betul, kita dengan protokol kesehatan, kita dengan inkubasi dan yang paling penting sebenarnya data. Ini data UMKM. Saya sering ditanya, Mas Horo berapa sih anggota UMKM pemuda-pemuda di Indonesia? Saya 4.000-an adalah. Tapi kan saya belum dapat data real itu dari masing-masing kabupaten kota. Sudah ada beberapa yang store ke kami, itu pun belum banyak lah ya. Tapi dengan hitungan itu ya kira-kira kita anggaplah per PDPM per kabupaten kota itu 20 orang lah UMKM. Berarti kan kita punya 10.000-an sebetulnya. Itu kan besar sekali kalau bisa kita kelola, kita maksimalkan. Artinya gini, teman-teman di bawah itu mereka sudah pengen punya usaha. Ya, mereka sudah pengen punya usaha. Sudah buka usaha nih. Tapi kadang belum ada ilmu. Bagaimana sih membesarkannya? Bagaimana menjualnya? Baik dari perizinan, dari kemasan kan mereka kadang masih kesusahan sehingga ya gitu-gitu aja. Nah, harapan kami ketika sudah ada data, kita data lengkap Kebumen misalkan. Datanya berapa Kebumen jumlah UMK-nya? Enggak ngerti kita. Nah, nanti kan ini PR kita. Segera di data sehingga kalau kita punya itu, kan kita bisa bikin klaster. Oh, ini berapa nih peternaknya? Ada 20 peternak kambing. Kita bikin kelompok peternak kambing. Apa sih kebutuhannya? Apa yang kurang? Nanti kita bantu, kita dampingi, kita fasilitasi. Oh, ini yang di kerajinan misalkan ada berapa? Yang di pariwisata. Ini kan berarti kalau pariwisata itu ya rumah makan, apalagi. Kemudian tour and travelnya, kemudian oleh-olehnya kan jadi satu di situ. Itu berapa yang kita miliki di situ? Itu kita maksimalkan juga. Nah, ini yang kita butuhkan. Maka teman-teman sekalian itu paling penting data. Tolong data betul berapa sih jumlah UMKM kita di masing-masing daerah sehingga kita mudah pemetaannya. Karena kalau nggak ada data itu kita hanya mengawang-awang. Ya kita juga nggak bisa melakukan hal yang langsung ke bawah. Cuman kadang itu aja kalau nggak ada data, apa sih butuhnya nggak ngerti. Ya udah kita kasih aja tanpa kita ngerti apa kebutuhan mendasar di masing-masing daerah. Gitu. Tadi ada obrolan menarik memang Mas berkaitan ini. Jadi tadi ada Mas Safik. Kita ngobrol, kemudian Mas Safik menyampaikan, Mas,
ini kita kan sebetulnya punya beberapa produk gitu kan. Mas Syafiq menyampaikan seperti itu kepada Mas Horo dan ada saya juga. Kemudian menyampaikan tapi kita punya problem yang cukup krusial, yaitu di pemasaran. Gimana nih kira-kira pemasarannya? Nah, kemudian tadi Mas Horo nanya ada berapa UMKM milik pemuda yang sudah memiliki UMKM. Nggak ada datanya, jadi bingung. Jadi memang untuk membuat klaster kan jadi agak sedikit susah. Nah, tapi memang ini permasalahan yang harus kita mungkin selesaikan, Mas. Jadi karakter teman-teman itu begitu didata, iki nggo ngopo. Kadang-kadang di awal sudah kalau saya nyetor data kemudian akan mendapatkan manfaat di nanti. Dari awalnya sebetulnya udah agak pesimis mungkin, Mas. Jadi ini mungkin butuh kita betul-betul meyakinkan teman-teman di daerah, apalagi di kelas cabang lah mungkin. Sebetulnya kalau produk di tingkat daerah banyak, Mas. Nah, tapi ada yang mungkin harus kita dampingi mungkin dengan inkubasi tadi ya, Mas. Karena betul. Ada tadi saya juga sampaikan masalah cireng Pak Toton gitu kan. Pertanyaan sebenarnya izinnya, ini lagi on proses dan sebagainya. Artinya ada teman-teman kita yang kemudian punya produk ya hanya dijual marketnya ya hanya terbatas di Kebumen, sehingga mereka berpikir lah nggak usah pakai izin-izinan, yang penting laku. Nah, padahal kalau untuk memperluas kan butuh legalisasi dan sebagainya. Nah, ini memang itu masalah satu problemnya Opo yono manfaate kalau saya nanti setor data, jadi hanya data nggak ngumpul-ngumpul. Nah, tadi kita udah diskusi dengan Mas Syafiq, ayo Mas, kalau bisa segera teman-teman ekonomi segera mendata teman-teman di bawah itu seperti apa, sehingga mungkin tadi dibuat klaster. Nah, jangan klaster setelah ada klaster kan mungkin ada skill up tadi ya. Jadi mungkin outputnya, kemasannya jadi lebih bagus, rasanya lebih berkualitas, pemasarannya dan sebagainya. Nah, ini besar juga harapan kami, Mas, teman-teman di daerah, karena memang ya ini menjadi momentum yang sangat baik sebetulnya untuk kita bangkit bersama-sama. Nah, kalau menurut Mas Horo ini sedikit keluar dari konteks kita tadi, dengan minus 5% di Indonesia ini, Mas. Nah, kira-kira apa sih, Mas, dampaknya untuk teman-teman yang ada di bawah, sehingga nanti teman-teman mungkin bisa mengantisipasi itulah. Yang jelas teman-teman yang punya usaha kan akan pasti menurun omsetnya ya. Tapi saya ngelihat beberapa tempat udah rame sekarang. Kemarin saya di Bandung itu kok udah rame nih. Kok kayaknya nggak ada minus 5% kayaknya nih. Ternyata ya tinggal gini sih sekarang. Bosan di rumah, Mas. Pasti itu. Iya, bosan di rumah itu jelas. Artinya tinggal sekarang bagaimana teman-teman menyiapkan diri, menyiapkan usahanya sehingga betul-betul ketika nanti masa ini sudah kembali pulih itu siap betul. Jangan sampai udah pulih kita belum siap. Kan kelabakan. Artinya apa? Maksud saya apa yang dimaksud siap, kalau sekarang belum punya izin ya diurus izinnya. Kalau sekarang kemasannya masih biasa aja ya bagaimana diperbaiki kemasannya, sehingga sedikit demi sedikit itu akan mengubah image bahwa si A itu produknya kayak gitu aja ya, tapi begitu kita izinnya udah lengkap ya, kemudian kemasan bagus juga, minimal kita udah bisa masuk ke marketplace kok, ya, ke Evermos kan atau ke yang lainnya lah, ke Tokopedia dan yang lainnya, sehingga dengan kita bisa masuk ke sana itu kita akan lebih luas jangkauan penjualannya. Ya, kalau kita cuma ngandelin ke Kebumen aja ya terbatas berapa kemampuan kita. Kan kalau kita sudah mampu menjual di luar daerah atau bagi luar provinsi misalkan, itu udah luar biasa. Artinya itu pun tidak akan begitu berpengaruh. Kemarin sempat juga 2-3 bulan itu, 2 bulan itu waktu awal pandemi itu Nuha juga hampir 90% ngedrop. Tapi kita 90%? 90% Mas, habis. Kami sampai 2 bulan meliburkan karyawan itu. Gimana nggak ada penjualan sama sekali. Tapi kan kemudian saya berpikir, apakah kemudian kita cuma diam saja? Diam aja ya, enggak juga. Karena kalau kita diam aja, perusahaan juga nggak bertumbuh, nggak produksi lagi, karyawan yang selama ini menggantungkan hidup pada kita juga nggak dapat penghasilan. Makanya kami berpikir bagaimana nih bisa segera bertumbuh, bisa segera. Beberapa hal yang sudah kita lakukan sebenarnya kan sekarang bertumbuh lagi. Insyaallah sekarang udah 70% lagi lah. Naiknya omset. Ya itu tentunya itu tadi saya bilang di awal harus kita siapkan dulu. Kita siapkan. Ibaratnya kalau hujan itu kita siapkan dulu wadahnya.
Iya. Nah, hujan turun itu siapkan wadahnya. Tinggal kita punya wadah apa nih? Iya. Kita punya ember, punya galon atau cuma punya gayung. Kalau kita punya wadah besar, hujan lebat kita dapat besar. Tapi walaupun hujan lebat, tapi kalau wadah kita cuma kecil, ya segitu aja yang kita peroleh. Nah, makanya sekarang paling penting bagaimana kita memantaskan diri, kita siapkan produk kita sebaik mungkin, perusahaan kita sebaik mungkin. Maka masa pandemi ini waktunya kita berbenah ya, memperbaiki diri, perusahaan kita perbaiki segala macam, sehingga harapannya ini kan udah mulai new normal ini, kita sudah mulai bisa ngikutin perubahan ini gitu. Ya, ini memang cukup menarik karena sebetulnya pandemi juga nggak membuat semua orang terpuruk. Justru ada yang malah naik gara-gara pandemi itu kan. Nah, YouTube, kemudian Facebook, kemudian Zoom. Nah, bahkan beberapa orang juga kayak teman kami misalkan ada guru SD Muhammadiyah Kebumen sama. Sekolah libur, kemudian dia malah jualan cireng malah laku. Nah, padahal sekarang memang yang selalu saya pikirkan begini, kalau teman-teman masih hanya sebatas sekelasnya anak-anak muda, sebatas jualan di pasar, sebatas jualan di regional saja, ya agak eman-eman. Padahal sekarang ya Tiki, JNE, semuanya untuk dijual keluar itu sangat memungkinkan. Sehingga kalau hanya main lokal sudah bukan eranya mungkin ya. Tidak ada batas sekarang itu. Kita bisa kemanapun menjual. Itu tadi kita harus memantaskan produk kita. Ya kalau produk kita belum pantas dijual keluar juga kita malu kan. Oke. Iya. Gitu. Kalau saran Mas Horo untuk teman-teman yang baru pertama kali atau sedang berupaya untuk membuka usaha dengan modal yang terbatas, kira-kira apa namanya saran Mas Horo kepada teman-teman yang mencoba membuka usaha ini? Saya kira modal itu nomor sekian lah bagi saya. Yeah. Nuh Lampung berapa modal awal? 50.000. Kita 50.000 rupiah modal awal tahun 2013. Tapi alhamdulillah kita bisa bertumbuh tanpa kita minjam bank pun kita bisa bertumbuh. Sampai sekarang udah teman-teman tahu lah ya penjualannya. Artinya teman-teman yang modalnya minim misalkan, sekarang mau ngapain? Usaha apa yang dilakukan? Pertama, yang paling mudah dulu deh. Apa yang bisa dia lakukan? Dia belum punya produk, jadi reseller dulu. Punya temennya punya produk, dijualin. Sekarang kan kita juga sarana telekomunikasi juga memudahkan kita kan. Teman punya produk kita jualin. Apa produknya? Baju misalkan, atau cireng tadi misalkan, atau apapun di sini kita jualkan. Minimal kita sudah dapat untung dari situ kan. Kita kumpulkan, kemudian berikutnya apa target kita? Kalau kita pengen punya produk sendiri ya kita harus tahu betul seluk-beluk dari apa yang kita ciptakan itu. Jangan sampai kita punya produk, kita nggak ngerti apa yang kita ciptakan, apa yang kita jual. Ya. Kalau ditanya, Mas Horo tahu nggak pisang apa? Saya tahu sekarang semua jenis pisang seperti apa modelnya, namanya apa, manfaatnya apa, saya tahu semua. Harus wajib kita tahu. Karena kalau nggak tahu, kita usaha nih, nggak tahu apa yang kita jual ya orang juga nggak akan percaya kan. Karena kelemahan kita, UMKM kita nggak percaya diri dengan produknya. Mau tahu ini? Kalau coba tanya teman-teman, apa sih usahanya sekarang? Ya Mas gini Mas, kita cuma daripada nganggur Mas, kita jualan ini. Kan itu kan merendahkan tingkat kepercayaan diri. Tapi kalau kita yakin mata bilangnya, sekarang apa usahanya? Alhamdulillah sekarang saya punya ini butik misalkan, walaupun punya temannya misalkan, dia kan udah jualan butik. Orang akan lebih percaya dan orang akan lebih respect ya ketika kita lebih percaya diri kan. Tapi kalau kita jawabnya gimana usahanya? Aduh saya lagi bingung. Itu orang udah nggak meyakinkan. Benar juga ya. Iya nggak akan respect. Makanya bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri kita. Itu yang paling penting. Nah ini tugas kita bersama. Tadi menarik Mas Horo menyampaikan, ya mungkin ada yang terjebak gitu ya. Artinya kepengen jadi pengusaha, dia harus punya modal, mungkin dia harus punya tempat dan sebagainya. Sehingga pikirannya untuk menjadi pengusaha itu harus orang hebat lah yang sudah bermodal. Nanti bahasa yang sederhana disampaikan ini, nggak punya modal, jadi aja reseller dulu. Ini kan sederhana. Karena kalau dipikir-pikir kayak Tokopedia lah saja kan maklar digital. Betul. Iya kan? Itu bahasa kasarnya mereka cuma bikinkan lapak saja, silahkan Anda jualan di tempat saya. Kan cuma kayak gitu Mas sebetulnya. Nah ini penting juga nih kita jadi maklar ini. Maklar segala produk. Karena memang ada beberapa teman saya Mas nggak punya produk, ya dia cuma bantu jualkan orang, tapi dia bantu jualkan banyak usahanya orang.
Jadi kalau kayak tadi Tokopedia itu kapasitas besar, dia hanya ya adalah teman-teman kita, guru sekolah misalkan, apa aja dijual. Mbak Emi misalkan. Itu luar apa aja dijual. Nah ini juga menarik juga Mas, artinya nggak bermodal bisa jadi reseller itu juga. Nah kalau yang ini Mas tadi, berarti kan memang kadang-kadang orang kepengen jualan, belum belajar dengan betul-betul, sehingga dia mulai saja kadang-kadang. Ada yang memang nekat kemudian berhasil, ada yang kemudian ya bahasa kami biasanya Mas, ini saya punya beberapa teman-teman hebat, di senangnya bakar duit. Jadi usaha belum usaha ikan, gimana ikannya? Alhamdulillah mati kabeh. Jadi urung sinau tapi senangnya bakar duit aja lah. Terus kemudian kalau nggak mati ya alhamdulillah, atau kemudian belajar dari proses itu dan sebagainya. Ini tapi kalau ini yang bermodal. Nah ini kan ada teman-teman yang modalnya cekak sehingga jadi mau maju takut karena teman-temannya model bakar duit semua. Nah ini juga agak menarik Mas. Kira-kira kalau yang nggak punya modal selain reseller apa Mas langkah-langkahnya mungkin? Cari usaha yang kira-kira resikonya kecil. Oh gitu ya. Yang resikonya besar kan biasanya kalau resiko besar itu di di benda yang hidup. Itu kan besar resikonya kan. Kematian, penyakit segala macam kan, itu kan berisiko besar. Jadi cari dulu usaha yang kira-kira berisiko kecil. Kalau makanan ya bikin makanan yang kira-kira expirednya lama. Oke. Jangan kita modal kecil kita bikin makanan expirednya cuma sehari. Nah ini nggak laku, nggak habis, busuk kan bisa dijual. Tapi kalau expirednya lama, minimal kita masih ada waktu untuk menjual lagi produk itu kan. Jadi saran saya untuk teman-teman yang modalnya sedikit, lakukan saja yang termudah dan yang berisiko paling kecil. Jangan kita ambil risiko besar, nanti modal kita habis, nggak punya lagi modal, nggak bisa usaha lagi. Nah terus nyalahkan nggak bakat saya jadi usaha, nah, gitu, pasti gitu kan karena nggak berhasil tadi. Makanya cari risiko yang kecil. Kemudian yang kedua harus selalu belajar. Carilah orang-orang yang sudah sukses di bidang itu, kita tanya, pasti mau lah orang itu ngajarin kita. Kalau nggak mau ya bangetan lah. Kita tanya bagaimana kiat dia sukses, apa kendalanya segala macam, kita belajar di sana. Karena kalau nggak gitu yang kita cuman mikir aja, wah saya pengen buka usaha inilah, cuman pengen aja tapi nggak pernah action. Tapi lakukan saja lah, yang paling mudah, yang paling ringan resikonya. Gitu. Jadi menarik gitu logika tentang menyiapkan wadah, menyiapkan wadah. Saya baru teringat gitu, salah satu perusahaan asing itu ya. Kalau menurut infonya sih itu dari Australia, karena melihat kebutuhan daging kambing gitu ya. Yang saya kaget itu kebutuhan daging kambing di Indonesia itu Australia tidak bisa memenuhi, gitu. Karena kalau mereka daging sapi surplus gitu ya, sampai kadang tidak mau jual ke Indonesia gitu. Tapi kambing ini ternyata juga sangat tinggi dan tidak hanya untuk pasar di Indonesia sendiri, ada Asia Tenggara. Singapura, Malaysia tuh. Dan sekarang mereka sedang membuat proyek jangka panjang gitu ya, proyek jangka panjang dengan melihat peta di Asia Tenggara dan beberapa di Timur Tengah itu sedang bikin kandang di Indonesia. Begitu banyak kandang, dan ini yang saya lihat kemampuan memetakan pasar ini menjadi kelemahan ya. Kalau kita ngomong tentang ekonomi keumatan atau community development itu adalah ketika tidak memetakan bahwa satu daerah ini butuh ada kebutuhan ini yang harus dipenuhi, misalkan kayak gitu. Persoalan kita misal ada surplus sapi di Indonesia Timur, tapi persoalan kita juga ada distribusi. Nah, sehingga pemetaan kebutuhan dan persoalan ini yang mungkin kita mengalami kelemahan. Mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi nanti di PP Pemuda Muhammadiyah. Yang saya lihat, oh iya kayaknya umat kita ini jarang nih ngobrol. Kita baru ngobrol produk apa yang akan kita hasilkan, baru sebatas itu. Nah, sehingga seringkali terpentok. Sudah ini kemasan sudah maksimal nih, kita sudah bikin bagus nih. Pasar juga udah ini saya sudah share kemana-mana. Nah, ternyata ada jejaring distribusi, persoalan di lapangan, pemetaan yang salah tempat kirim gitu kan dan sebagainya. Itu mungkin ini bisa menjadi bahan renungan kita harusnya mungkin ya. Penting sekali tadi pemetaan tadi kan, penting sekali ya. Kan dari data yang kita miliki, jadi kita tahu kan petanya kan, Jawa ini apa sih yang paling berpotensi, apa sih yang bisa kita naikkan. Makanya sangat penting sekali, karena kalau kita nggak ada data itu, betul. Ya
kita juga nggak bisa melakukan hal berikutnya. Makanya by data ini sangat penting sekali untuk kedepannya. Maka wajib untuk kita untuk memiliki data itu sehingga kita tahu kemampuan kita ini sejauh mana, seberapa besar potensi yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita naikkan, apa yang kita butuhkan, jadi tahu semua kalau kita sudah punya data itu. Dan memang betul kambing kita masih kekurangan. Iya, untuk di Kebumen saja itu kambing itu masih belum bisa memenuhi. Artinya banyak sekali informasinya di tempat warung-warung sate itu kesulitan mencari daging, apalagi sekarang sudah ada balibu, bayi 5 bulan, batibu itu baru dikit aja sembelih enggak. Tapi kemudian kami butuh masukan nanti. Begitu melihat peluang itu ada, tapi kemudian mau eksekusi buat kandang kambing saja mikirnya panjangnya luar biasa. Apa saran Mas Horo terkait itu, Mas? Kami di BP juga nyiapkan hal itu. Jadi kami melihat sudah lama bahwa potensi kambing ini cukup besar bisa kita kembangkan. Kami sedang siapkan itu. Insya Allah awal tahun sudah bisa kita running. Artinya kan kita pengen dari pembibitan, pengemukan, bahkan nanti sampai ke bagaimana pengolahan susu kambingnya, kan juga besar sih kebutuhan susu kambing di Indonesia ini. Sementara kan kita belum ada bermain di sana. Nah, bagaimana teman-teman pemuda-pemudi nanti Kebumen fokus di pembibitan. Karena pembibitan butuh lahan yang luas misalkan. Oh, kalau Kebumen nggak ada lahan luas berarti di pengemukan atau di susu kambingnya. Nah, ini sedang kita siapkan. Minta doa teman-teman sekalian ini semoga segera terrealisasi sehingga teman-teman di daerah mampu kita distribusikan. Nanti mana-mana daerah yang pengemukan, yang pembibitan dan sebagainya. Tentu ini kan tidak bisa kerja sendiri. Ini harus kerja kolektif, harus bersama-sama dengan semua pihak gitu. Iya, ini yang saya kadang-kadang karena saya di Lasismu juga ya, Mas. 2018, 2019 kita kurban itu bisa mencapai 3 sampai 4 miliar. Tapi kita semua beli kok ke orang. Kan itu udah pasar jelas kan? Artinya kan kita siapkan kita kemudian mau merangsang teman-teman apakah kolaborasi dengan MPM, kemudian apakah bicara dengan cabang. Susah sekali kemudian untuk tergerak. Mungkin karena mental konsumtifnya itu besar. Nah, padahal marketnya itu luar biasa sebetulnya kalau kita kelola sendiri. Dan baru kita kemarin mau mulai di itu tadi Pak Lurah di Jatimulyo. Itu Lasismu sudah mulai, Kebumen sudah mulai di sana kerjasama dengan Pak Lurah yang mulai kecil-kecilan dulu untuk sampling. Nah, karena yaitu ternyata begitu kita sampaikan, ayo ya jangankan gini ya Mas Horo, jangankan kita kemudian mengelola sendiri, beli 1 pintu untuk kemudian kurban senilai 4 miliar itu, kemudian kita berdayakan masyarakat atau berdayakan kita punya uang 4M loh. Siapa berani jual dengan harga terbaik kepada kita? 1 pintu saja susahnya luar biasa, apalagi mungkin malah sampai ke beternak. Ini teman-teman Sempor juga sudah mulai, Mas Eko dan kawan-kawan. Ya mungkin buat buat perenungan kita bersama lah, Mas. Ternyata kita sudah tahu di sana ada lahan yang sangat subur yang kita bisa eksekusi. Nah, dan kalau kita eksekusi jelas profitnya sudah sangat jelas kentara. Tapi kemudian teman-teman yang punya jiwa untuk bagaimana merawat makhluk hidup ini tadi, Mas, kambing, bagaimana kasih makannya. Kita latih nanti ada tim ahlinya nanti. Itu saya harapannya seperti itu, Mas. Kalau sholat jamaah kan jelas, Mas. Iming-imingnya jelas. Pahalanya itu. Ekonomi kita sulit berjamaah mungkin karena iming-imingnya jelas. Sudah rebutan di awal, tender di awal, mungkin itu tadi itu toh. Kenapa sulit jadi 1 pintu? Nek sholat jamaah jelas, gitu kan. Pahalanya sudah jelas itu. Kalau berjamaah secara ekonomi saya dapat jatah berapa? Jadi memang kita perlu Mas, perlu membuat hadis. Ada. Jadi peternak kambing pahalanya 100.000. Mau jadi nabi palsu ya? Enggak, ini kan motivasi. Kita nulis di Facebook, peternak kambing seperti sholat di Masjid Nabawi, HR Hasan. Itu membuat orang semangat. Ini hadisnya Hasan. Jadi kita nggak usah ngomong ini hadis dari siapa. Hadis ini Hasan. Gitu. Ya, terus apalagi Mas kira-kira sebelum kita bentar lagi lah mencapai akhir, karena Mas Horo habis ini harus ke Banjarnegara. Ini sudah membahas masalah kedaulatan ekonomi tadi, karena teman-teman Banjarnegara kan coba nanti saya titip lah Mas, di sana
teman-teman sudah sangat luar biasa dengan pemberdayaan masyarakatnya lah. Ada mokaf, ada kopi, kemudian juga ada apa lagi ya, singkong apa ya kalau nggak salah, itu kalau itu juga luar biasa. Dan nanti ubi jalar. Ya ubi jalar itu di sana juga teman-teman luar biasa, ada Mas Joko di sana sebagai ketua PDPM-nya. Nah kira-kira apalagi Mas ini yang bisa mungkin Mas Doro sampaikan kepada teman-teman di daerah terkait dengan kedaulatan ekonomi ini? Yang paling penting tadi untuk bagaimana kita menaikkan kepercayaan diri kita. Oke, percaya diri. Oke. Itu kita naikkan karena sesungguhnya kita ini kan bangsa pemenang. Tapi selama ini kan kita dibuat seolah-olah kita menjadi orang yang tidak percaya diri, yang selalu kalah, yang selalu tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kita ini adalah bangsa yang pemenang, bangsa yang kuat. Ini harus kita terus pupuk terhadap teman-teman, terhadap kader kita, sehingga mereka punya rasa percaya diri yang tinggi. Ketika itu dimiliki oleh kader kita, insya Allah mereka akan banyak berbuat. Kenapa sekarang tidak? Ya, masa gini aja lah. Saya tidak bisa apa-apa kok. Udah begitu. Gini aja udah cukup. Udah ya, cukup. itu kadang-kadang penyakit syukur, cara menyikapi syukur kurang pas kayak gitu kadang-kadang. Sudahlah kayak gini juga sudah bisa, ini sudah bersyukur. Capaiannya itu yang dicapai terlalu rendah. Iya. Kenapa? Karena dia bergaul dengan orang-orang yang mungkin dianggap dia udah umum lah gitu. Iya. Nah, makanya bagaimana kita harus punya target yang besar, yang tinggi, sehingga itu kita itu bisa menjadi orang-orang besar juga di kemudian hari tentunya kan. Iya. Kan kita kan bangga misalkan kader kita menjadi pengusaha besar. Oh, dari mana ada Kebumen? Dulu kita yang ngelatih nih. Dulu kita yang ngasih inkubasi. Sekarang udah miliaran. Sudah triliunan sekarang asetnya. Kan luar biasa seperti itu. Nah, kita berharap bahwa dari pemuda Muhammadiyah lah nanti lahir generasi-generasi akan menaikkan pilar ketiga Muhammadiyah, yaitu ekonomi. Ya. Jadi kita berharap pemuda Muhammadiyah akan melahirkan banyak pengusaha-pengusaha baru sehingga pilar ketiga Muhammadiyah yaitu ekonomi bisa segera terwujud dan Muhammadiyah menjadi kekuatan baru ekonomi di Indonesia dan di dunia. Gitu mungkin Mas. Mungkin saya titip sedikit Mas. Siap. Terkait dengan inkubasi itu, mungkin nggak kemudian dari teman-teman PP membuat semacam training untuk teman-teman pemuda di daerah supaya dia mampu menjadi mentor untuk kegiatan inkubasi yang ada di daerah-daerah. Yeah. Katakanlah kalau bisa mungkin ini nanti bisa diturunkan ke daerah-daerah ya, buat semacam silabus inkubasi sehingga nanti seluruh inkubasi ya sudah ada ya? Sudah ada. Wah, ini saya tunggulah. Jadi artinya maksudnya nanti bisa jadi kalau Kebumen mau membuat kelas inkubasi, mungkin kita kalau sudah ada silabusnya dari PP, kan kemudian kita PR kedua kan mencari mentor-mentornya. Mungkin ada yang dari PP, ada yang dari lokal, sehingga kelasnya ini terstandarisasi secara nasional. Ya kalau kita kan kenalnya Baitul Arqam, Darul Arqam. Nah, ini kelas inkubasi yang betul-betul nanti diharapkan ya paling tidak lah bisa menghasilkan saudagar-saudagar muda yang baru lah. Betul. Saudagar mudamu bisa bertebaran di daerah-daerah. Karena memang kami jujur Mas, kalau di daerah itu mau bikin kelas inkubasi juga masih bingung konsepnya yang ideal itu seperti apa. Terus kemudian mencari mentornya, bisa jadi satu daerah dia bisa punya link mentor yang cukup banyak. Tapi di daerah tertentu ini bagaimana nih konsepnya? Nah, paling titip itu Mas. Ya, siap. Untuk modul sudah ada, tinggal penyempurnaan aja. Mudah-mudahan bulan depan udah ready dan bisa kita distribusi ke teman-teman daerah. Ya. Dan kita siap lah kalau PP membuat kelas pelatihan untuk para calon mentor. Para calon trainer untuk di daerah-daerah, katakanlah daerah kirim 1 orang, ya kita di drill betul Mas. 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, sehingga nanti ya seperti tadi lah pendamping itu kan. Nah, tapi ini itu salah satu itu mungkin harapannya bisa memberikan manfaat yang lebih luas lah kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Oke. Paling itu Mas Doro. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kedatangannya, semoga sehat selalu. Amin. Berkah karena ini akan hidup cukup panjang di jalanan. Jadi tidak hanya Ali Topan yang ada di jalanan, ternyata ketua ekonomi pun di jalan, karena mungkin 2 minggu ke depan beliau masih akan belum pulang kembali ke Jakarta, masih jalan-jalan ke sana kemari, dan ini bahkan nanti sampai Jepara. Jadi tolong Mas rajin-rajin rapid lah.
Siap. Berbahaya Jawa Tengah ini lagi naik, Mas. Iya. Jadi harus hati-hati lah. Iya, Ya, tetap cuci kita tangan, jaga pakai protokol. masker dan lain-lain. Pasti. Terima kasih Mas Horo atas waktunya. Semoga sehat selalu, bermanfaat, dan kami berdoa juga semoga ke depan program ini betul-betul bisa membumi lah. Artinya teman-teman di daerah, kalau saya titip tadi lah inkubasi, terus kemudian bagaimana memberikan semangat kepada teman-teman sehingga tidak hanya organisasinya yang maju, tapi kemandirian ekonomi teman-teman pemuda juga bangkit. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita diskusikan dengan Ketua Ekonomi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Mas Horo. Semoga nanti bisa memberikan semangat, motivasi, dan yang penting tadi dari pesannya Mas Horo adalah percaya diri. Nah, ini menjadi hal yang harus kita jadikan sebagai sebuah karakter kita. Nah, demikian podcast kita pada pagi hari ini. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.